Surat Zuhruf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu, dan menjadikan mereka orang kafir atau orang musyrik lahu, bagi Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, mereka menjadikan juz'an pada bagian. Jadi kalau susunannya wa ja'alu lahu juz'an min ibadih gitu loh. Jadi juz'an ini bermakna bagian, atau makna yang kedua adalah bandingan atau persamaan. Jadi ada dua makna. Makna pertama adalah bagian, makna yang kedua adalah bandingan atau persamaan. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu ya. Kalau juz'an itu bermakna bagian, itu maksudnya adalah anak. Dan orang-orang musyrik menjadikan bagi Allah dari hamba-hambanya anak. Berarti mereka punya anggapan bahwa Allah punya anak. Anak itu adalah bagian dari orang tua. Anak itu disebut bagian karena memang anak adalah bagian dari orang tua. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia apa? Darah daging. Nah, kan gitu kan? Darah daging disebut anak. Kan ada istilah seperti itu. Jadi khaisu qalu al malaikatu banatullah. Jadi mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Itu orang musyrik punya anggapan seperti itu. Jadi ada jenis orang musyrik yang mempunyai akidah ya. Orang musyrik kan macam-macam itu. Jadi ada sejenis orang musyrik yang punya akidah, punya anggapan bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah. Padahal malaikat adalah hambanya Allah, gitu loh. Jadi min ibadihi juz'a. Li'annal walad juz'un minal walid wal malaikatu min ibadihi ta'ala. Jadi di sini Allah menggunakan ungkapan juz'an, bagian ya. Karena apa? Anak itu adalah bagian dari orang tua. Darah dagingnya terbentuk dari orang tuanya. Padahal malaikat itu adalah hambanya Allah. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, ini yang tadi ya, yang tadi itu diambil dari tafsir Jalalain. Kalau yang kedua ini diambil dari tafsir Durrul Mansur.
Durul tak kenal no sih ya, tak kenal no ya. Jadi tafsir itu ada dua jenis ya. Tafsir itu ada dua jenis. Yang pertama tafsir akli. Tafsir akli. Tafsir akli itu berlandaskan akal. Ya, berlandaskan akal. Lah, tafsir akli ini berdasarkan dari pemahaman bahasa. Dari pemahaman bahasa. Ya bisa memahami bahasa Arab itu. Juz'an itu artinya apa, maksudnya bagaimana, ya gitu. Yang kedua adalah tafsir nakli. Ya, tafsir nakli itu tafsir berdasarkan mangkul. Ya. Berdasarkan mangkul. Penafsiran terbaik ya untuk memahami ayat Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan ayat yang lain. Itu terbaik itu. Memahami satu ayat dengan dihubungkan ayat yang lain. Itu tafsir terbaik itu. Ya. Yang kedua, dengan menggunakan hadis Nabi. Berarti yang menjelaskan ayat ini adalah Nabi Muhammad. Jadi memahami suatu ayat itu ndak boleh pakai ra'yu. Bener kan? Jadi man qara'a kitab Allah bi ra'yihi falyatabawa maka adahu minanar. Barang siapa yang membaca kitabnya Allah dengan ra'yunya, dengan pendapatnya sendiri yang rusak itu, maka silahkan ambil satu tiket tempat duduk di neraka. Kan gitu. Lah, dalam memahami Al-Qur'an itu yang pertama yaitu tadi dengar berlandaskan akli atau bahasanya. Quran bahasa Arab. Nah, kita dituntut untuk bisa bahasa Arab memang. Tuh. Lah tafsir akli ini contohnya tafsir Jalalain. Itu contoh tafsirnya tulisan wis gak apa-apa. Tafsir Jalalain itu berdasarkan pemahaman bahasanya. Ya. Itu karya dari Imam Suyuti dan Imam Mahali. Ya, itu Jalalain itu dua orang agung artinya. Jadi kitab tafsir Jalalain itu ditulis oleh dua orang. Jadi pertama Imam Suyuti, yang kedua Mahali. Nah, itu. Terus kedua tadi tafsir nakli itu berdasarkan mangkul. Jadi apa? Penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan Al-Qur'an. Jadi memahami suatu ayat dengan dibandingkan dengan ayat yang lain. Contoh, di surat ini ada cerita Nabi Musa misalkan. Di surat lain juga ada cerita Nabi Musa. Jadi nanti satu sama lain saling melengkapi. Sinkron. Ya kan? Di suatu surat ada kisah Nabi Nuh, nanti di surat yang lain ada
Nabi Nuh lagi. Lah terus digabungkan sehingga pengertiannya menjadi lengkap. Di ayat ini ada hukum kisos misalnya, di ayat lain juga ada hukum kisos, digabungkan. Itu penafsiran terbaik. Ya. Yang kedua, ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Ya, ayatnya ini, nah itu yang menjelaskan adalah Nabi Muhammad sendiri. Jadi memakai hadis itu memang pakai hadis. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, ini lebih rendah ya, adalah ayat yang dijelaskan oleh sahabat Nabi. Pengertian sahabat apa? Sahabat Nabi orang yang menjumpai Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi dan dia meninggal dalam keadaan beriman. Kalau hanya menjumpai Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, menjumpai Nabi juga, tapi kan tidak beriman. Ini tidak masuk kategori. Terus iman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Kalau asalnya beriman terus habis itu murtad, nah berarti bukan kategori sahabat. Ya. Lah terus kalau sahabat tidak menjelaskan, kemudian yang keempat ini, ayat yang dijelaskan oleh tabi'in. Nah, dijelaskan oleh tabi'in. Lah, tafsir yang menjelaskan tentang ini semua, ini disebut tafsir nakli. Jadi kita memahami ayat ini dengan ayat yang lain atau sabda Rasulullah atau ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Nah, gitu ya. Lah contoh tafsir nakli itu tafsir Durrul Mansur. Itu juga karya Imam Suyuti. Ada tafsir Ibnu Katsir. Itu juga tafsir nakli. Ada tafsir Tobari. Macam-macam. Banyak. Ya. Nah, kita kembali lagi ke penjelasan tadi. Juz'an itu maknanya pertama adalah bagian. Nah, itu artinya mereka mengatakan malaikat adalah anaknya Allah. Ya. Jadi juz'an itu bermakna bagian, karena apa? Anak adalah bagian dari orang tua, sedangkan malaikat itu adalah hambanya Allah. Kemudian wa akhraja Abd bin Humaid wa Abdur Razak wa Ibnu Jarir wa Ibnul Mungdir an Qatadah. Nah, an Qatadah ini tabi'in. Dia menjelaskan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Juz'a itu adalah adlan, ya, perbandingan atau persekutuan istilahnya. Jadi kata adlan ini menurut Qatadah yakni
ma'ubida min dunillah azza wa jalla. Ini ada di tafsir Qurtubi. Ada juga kata Qurtubi. Tahu Qurtubi? Cordoba. Masuk wilayah mana itu Cordoba? Spanyol. Iya, ulamanya dari Spanyol. Loh, Islam itu dulu pernah mendunia. Ya. Jadi kalau bermakna bagian itu adalah orang-orang kafir menjadikan hamba Allah sebagian dari Allah. Mereka mengatakan malaikat anak perempuannya Allah. Ada juga yang mengatakan Nabi Isa anaknya Allah. Ada juga yang mengatakan Uzair anaknya Allah. Ya memang orang musyrik itu jenisnya beda-beda. Ada yang meyakini malaikat anak perempuannya Allah. Ada yang menganggap Isa anak laki-lakinya Allah. Siapa itu? Orang Nasrani. Ada yang menganggap Uzair anak laki-lakinya Allah. Siapa yang menganggap itu? Orang Yahudi. Ya. Itu. Lah kalau bermakna adlan, bandingan atau persamaan, artinya orang-orang kafir membuat persamaan Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah. Nah, ini di tafsir Qurtubi juga dijelaskan wa makna min ibadihi juz'a an qalu al malaikatu banatullah faja'aluhum juz'an lahu wabid'an, ya. Jadi mereka menganggap malaikat anak perempuannya Allah dan mereka menjadikan malaikat itu bagian dari Allah. Kama yakunul waladu bid'atan min walidihi wa juz'an lahu. Sebagaimana anak memang adalah bagian dari orang tuanya. Innal insana, sesungguhnya manusia yang mengucapkan seperti itu. Iku lakafurun, niscaya sangat kafir. Jadi kafur itu sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu bentuk kata yang disangatkan. Nek kafir tok ngono sik mendingan lah, ini sangat kafir. Kalau bahasa Jawanya banget kafiri. Banget kafiri. Mubinun yang jelas. Nah, sungguh manusia di sini adalah yang mengatakan itu tadi. Itu umpama disebut kafir, itu kafirnya itu luar biasa dan nyata. Wes jelas kafirin nemen. Amit takhoda, apakah mengambil sapa Allah mimma dari apa-apa yahluku yang menciptakan sapa Allah mengambil banatin pada anak-anak perempuan
wa asfakum dan memilihkan sapa Allah kum pada kalian orang kafir ya. Bil banin pada anak-anak laki-laki. Ini istifham ingkari namanya. Jadi kata tanya tapi mengarah pada suatu pengingkaran. Jadi tidak perlu jawaban. Jadi istifham itu adalah kata tanya. Lalu lumrahnya kata tanya itu dijawab. Tapi kalau ayat ini memang kata tanya tapi mengarah ke suatu pengingkaran. Apa mungkin Allah mengambil dari makhluknya anak perempuan untuk dirinya? Logikane piye? Terus apa mungkin Allah memilihkan untuk kalian anak laki-laki? Enggak seperti itu. Ya, itu istifham ingkari. Ya. Jadi apa mungkin Allah mengambil dari apa yang beliau ciptakan? Beliau mengambil anak-anak perempuan seperti yang kalian tuduhkan di ayat sebelumnya dan memilihkan untuk kalian anak laki-laki? Enggak. Jadi orang musyrik itu memang ada jenis yang menganggap nek anak lanang iki anakku, nek wedok pateni ae. Itu ada. Sampean beruntung hidup di masa sekarang. Ya, hidup di masa itu. Begitu lahir wedok cemplungno sumur. Loh ya. Wa idza busira dan ketika diberi kabar gembira sapa ahaduhum salah satu mereka bima dengan apa-apa doroba yang menjadikan sapa ahaduhum lirrahmani bagi Allah yang Maha Pengasih masalan pada gambaran jawabnya dolla maka jadi apa wajahuhu wajahnya ahaduhum iku muswaddan hitam wajah itu kalau bahagia kan bersinar gitu kan, terang gitu. Nek sedih ketok ireng. Wa huwa dan utawi ahaduhum iku kadimun menahan susah. Ya, menahan susah. Dan ketika salah satu di antara mereka itu diberi kabar gembira bahwa mereka punya anak perempuan, yang mana anak perempuan itu memang dia anggap itu adalah anaknya Allah, gitu kan? Pokoknya nek wedok-wedok iku wis anake Gusti Allah kuwi, ngono. Maka wajahnya menghitam dan
menahan kesusahan. Jadi gini, seorang suami istrinya hamil, terus setelah 9 bulan waktunya melahirkan. Nah, suaminya di luar kamar, nah, istrinya melahirkan dibantu oleh dukun bayi nek biyen. Ya, kalau sekarang dibantu bidan atau dokter. Setelah lahir, oe gitu kan. Apa? Suaminya ini ya atau bapaknya ini dikasih tahu kan di luar dia, Pak, anak sampean perempuan. Begitu dikasih kabar seperti itu, langsung itu wajahnya berubah jadi hitam dan memendam kesusahan. Memang anak perempuan tidak begitu diminati waktu itu. Ya betul. Langsung wajahnya menghitam dan memendam kesusahan. Itu. Ada yang nekat langsung diambil, dibikinkan apa? Ya dikeduk nang kuburan gitu. Dikubur hidup-hidup. Ada yang seperti itu. Ada yang langsung dibuang. Ya macam-macam. Karena mereka tidak menghendaki itu. Itu zaman dulu. Wis wong wedok iku ora kanggo. Tenan. Anak wedok iku ora kanggo. Tapi ya janggal juga. Nah, tapi engko waktune dhek rabi ya golek wong wedok. Tapi nek duwe anak wedok dipendem urip-uripan. Tapi ya ndak semua orang musyrik seperti itu. Itu ada jenis orang musyrik yang seperti itu ada. Ya. Jadi ketika diberitahu bahwa anakmu perempuan, maka wajahnya menghitam dan dia menahan kesusahan. Bersyukur para wanita hidup di era Islam, harga dirinya terangkat. Ya. Ada juga yang punya hitung-hitungan gini. Aku nek ngopeni anak wedok iki rugi. Sebabnya tiwas tak openi kecilik bareng gede dirabi wong. Ya kan, dipek mek bojone. Mas kawin gak sepiro enek, rugi. Ya, nek lanang zaman biyen isok dijak perang, isok dijak dodolan ke luar kota. Waktu itu kan orang Quraisy kan memang kalau dagang ya ke Yaman atau ke Sam. Nek wedok ini nambahi beban tok. Jadi secara keuntungan ndak ada. Terus ya ngono kuwi. Jadi orang musyrik ini nganggap anak wedok itu anaknya Allah. Ada yang punya pengertian seperti itu. Jadi bima daraba lirrahmani masalah. Jadi bima daraba lirrahmani masalah itu adalah perempuan. Awaman apakah orang, man ini perempuan, yunasau yang ditumbuhkan sopoman fil khilyati di dalam perhiasan. Ini tabiatnya perempuan itu seneng perhiasan. Seje karo wong lanang. Ya. Itu tabiatnya seperti itu. Metu teko ngomah ya macak dhisik. Nek wong lanang gak ngurus.
Ya. 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 Wahwa dan utawi man fil khisomi di dalam perdebatan, ya, perdebatan iku ghairu mubin, ya, selain jelas, atau istilahnya hujahnya itu mudah dipatahkan, ya, mudah dipatahkan. Jadi apakah makhluk yang seperti ini itu kalian anggap sebagai anaknya Allah? Tabiatnya wanita seperti itu. Jadi apakah makhluk yang seperti ini kalian anggap anaknya Allah? Terus ada yang kalian bunuh hidup-hidupan. Terus kalau laki-laki kalian anggap anak kalian sendiri. Nah ini, jadi tabiat ini manusia, bukan kok malaikat, bukan manusia. Apakah orang ini adalah wanita yang di dalam pertumbuhannya mulai cilik sampai dewasa sampai tuwek itu di dalam perhiasan, memang suka perhiasan, ya, itu kalian anggap sebagai anaknya Allah? Dan dia wanita itu kalau di dalam perdebatan itu mudah dikalahkan hujahnya, kecuali wong wedok sing nekat. ya ngono kuwi. Asline ngono ya, nek pinter-pinteran ngono ya pinter wong lanang. Cuma wong wedok ya menang ngeyel kadang. Loh ya. Jadi umpama adu argumen terus itu sebenarnya kalah. Cuma rata-rata ya menang ngeyel ngono tok. Jadi wahwa fil khisam ghairu mubin. Jadi wanita itu di dalam perdebatan itu tidak jelas, artinya argumennya mudah dipatahkan. Jadi ghairu mubin, ghairu sabitil hujah. Jadi tidak tetap hujahnya, artinya hujahnya mudah dipatahkan. Jadi menurut Mujahid ini tabi'in, ya. Awaman yunassa'u fil khilyah qala al jawari ja'altumuhun nali rahmani walada. Jadi ya wanita-wanita itu kalian anggap sebagai anaknya Allah itu. Kemudian kalau dicocokkan secara dalil ya memang seperti itu. Jadi akalnya separuh dari laki, ya. Akalnya separuh dari laki. Jadi sehingga kalau ada adu argumen itu cenderung mudah dipatahkan. Waja'alu dan menjadikan mereka al malaikata pada para malaikat yaitu aladina orang-orang hum utawi mereka aladina iku ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha pengasih, inasan berjenis kelamin perempuan. Dan di antara orang-orang kafir
itu menganggap malaikat, yang mana malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih. Mereka menganggap malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Jadi aja terpengaruh loh ya, nek nonton TV, nonton wah, malaikat itu digambarkan perempuan bersayap, apa ngono itu. Ndak boleh itu. Ya, ya. Asa itu apakah menyaksikan mereka orang kafir khalqahum pada penciptaan mereka malaikat. Nah, kok mereka menganggap malaikat itu berjenis kelamin perempuan itu, apa mereka pernah menyaksikan bagaimana malaikat diciptakan? Itu jawabnya Allah seperti itu. Kok bisa mereka menganggap malaikat yang hambanya Allah itu berjenis kelamin perempuan? Apa waktu malaikat diciptakan itu mereka hadir di situ, lihat? Bisa dipahami ya? Mudeng? Kemeruh, iya bahasannya itu kemeruh. Kok bisa mereka menganggap malaikat yang hambanya Allah itu berjenis kelamin perempuan? Apa waktu malaikat itu diciptakan mereka hadir menyaksikan pas malaikat itu diciptakan? Kan enggak juga kan? Nah, satu tabu akan ditulis apa sahadatuhum penyaksian mereka. Karena apa? Itu adalah penyaksian dusta. Bener enggak? Tidak melihat tapi menyimpulkan, seolah-olah dia menyaksikan padahal tidak menyaksikan. Itu ditulis dosa. Ditulis dosa, ngono lho. Jadi dengan mengatakan malaikat itu perempuan, orang berani bilang gitu kan harus ada landasannya. Oh, dia tahu sendiri kan gitu kan. Nah, ternyata setelah diurus-urus ternyata tidak ngerti. Berarti ini adalah suatu kesaksian yang dusta. Wayus alun dan ditanya mereka. Wayus alun dan ditanya artinya dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Jadi inasan itu maknanya ya perempuan. Terus dianggap sebagai anak perempuannya Allah. Jadi ngawure double-double. Ya kan? Ngawure double-double. Mereka tidak pernah melihat saat malaikat diciptakan, tapi berani menyimpulkan bahwa malaikat itu perempuan. Berarti malaikat Jibril ngono kuwi wedok ngono. Ya kan? Nah, setelah mereka menyimpulkan malaikat itu perempuan, mereka mengatakan itu adalah anaknya Allah. Ya ancen ngawur kabeh jenenge wong kafir. Ngawur tok iso kok ya. Waqalu dan berkata mereka. Ya. Waqalu dan berkata mereka. Lausa'a seandainya menghendaki sapa Ar-Rahmanu Allah yang Maha Pengasih.
Jawabnya ma abadnahum, tidak menyembah kami hum pada mereka malaikat, ya, pada mereka malaikat. Lah pada saat mereka itu ditegur kalau nyembah itu ya nyembah Allah saja, ndak usah nyembah malaikat. Intinya sama, mereka itu cari orang dalam. Intinya itu. Hah? Tahu maksudnya? Kalau kami nyembah Allah langsung itu nggak pantas. Dosa kami terlalu banyak. Nah, kami nyembah malaikat saja, kan gitu kan? Nanti kalau Allah menyiksa kami, lah kami minta tolong pada para malaikat sebagai anaknya Allah untuk menyelamatkan kami. Ngono lho. Mudeng enggak? Mudeng ya? Nah, itu. Tabiatnya seperti itu. Orang Nasrani nyembah Nabi Isa ya seperti itu. Itu. Jadi kalau kami nyembah Allah langsung, wah ndak enak, Allah itu terlalu agung bagi kami kan gitu kan. Dosa kami terlalu banyak. Ya kami nyembah malaikat sajalah gitu kan. Nanti kalau Allah mau menyiksa kami, ya kami minta tolong pada para malaikat ini untuk menyelamatkan kami. Gitu. Lah begitu mereka ditegur, kalau nyembah ya nyembah Allah saja, ndak usah nyembah malaikat. Lah mereka malah mengatakan lausa ar-Rahman ma abadnahum. Loh, seandainya Allah yang Maha Pengasih menghendaki kami tidak menyembah para malaikat itu kan ya bisa. Kesimpulan yang tersirat apa? Adanya kami menyembah para malaikat ini memang berdasarkan kehendak Allah dan Allah ridho dengan kami nyembah malaikat itu. Oh, nyatanya selama ini dibiarkan saja kok, nggak ada siksaan kan? Berarti Allah ridho kami nyembah para malaikat. Hah? Wong kafir sing pinter ngomong tapi bodoh. Iya, diolak-alik ngono iku. Hah? Loh ya. Loh, seandainya Allah yang Maha Pengasih itu menghendaki kami tidak menyembah para malaikat, kan ya bisa. Ya kan? Wong Allah itu Maha Kuasa kok, ya kan? Artinya apa? Kami menyembah para malaikat itu berarti memang kehendak Allah dan Allah ridho terhadap itu semua. Kamu ngapain menegur-negur kami kan gitu kan? Hah? Aku rasa mbok tegur. Aku nyembah malaikat ini memang Allah menghendaki dan Allah ridho terhadap itu. Umpama Allah tidak menghendaki kan ya bisa. Sejak dulu kami tidak ditakdirkan untuk menyembah malaikat. Lah nyatanya Allah menakdirkan kami nyembah malaikat. Berarti Allah ridho. Allah yang menghendaki. Hati-hati kowe nek bergaul karo wong-wong ngono ku hati-hati. Bodoh tapi pinter ngomong. Ngono. Ma tidak ada. Lahum iku bagi mereka. Bidzalika dengan demikian itu ucapan min ilmin utawi ilmu, minnya min zaidah itu. Utawi ilmu artinya suatu ilmu pun. Jadi tidak ada bagi mereka terhadap apa yang mereka ucapkan itu dari satu ilmu pun itu tidak ada. Mutlak ngawur.
itu mutlak ngawur. Itu mutlak ngawur, 100% ngawur. Ndak berdasarkan ilmu apapun itu. Inhum tidak ada utawi mereka ila kecuali iku yahrusun berbohong mereka. Tidak ada mereka kecuali mereka adalah berbohong. Jenenge tukang ngapusi memang pinter. Kalau nek ora pinter ngomong ya ora enek sing iso diapusi. Memang tukang ngapusi ku pinter ngono lho, pinter ngomong ngono. Nek ora pinter ngomong ora enek sing iso diapusi. Am atainahum, apakah memberi kami Allah hum pada mereka orang kafir kitaban pada suatu kitab min qablihi dari sebelumnya Al-Qur'an, yang mana kitab itu menjelaskan bolehnya nyembah selain Allah. Jadi mereka itu begitu alot, dituturi, dinasihati itu begitu alot. Ya, betul alot. Alotnya luar biasa. Nah terus Allah mengatakan am atainahum kitaban min qablih. Apa kami itu pernah memberikan kepada mereka suatu kitab sebelum Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa nyembah selain Allah itu boleh. Janjane apa aku tahu nuruni kitab sing ngono kuwi, apa tahu ngono lho. Fahum maka utawi mereka bihi terhadap kitab iku mustamsikun, orang-orang yang berpegang teguh. Maka mereka berpegang teguh terhadap kitab yang itu, sehingga dituturi ya angel, susah. Jawabnya ya tidak. Jawabnya tidak. Allah tidak pernah menurunkan suatu kitab yang menjelaskan boleh nyembah selain Allah. Bal tapi atau balik, qalu berkata mereka, umpama mereka ditanya mana kitabnya, ya ndak ada. Tapi mereka akan mengatakan, pasti mengatakan, inna sesungguhnya kami. Nek ngaji Quran iku asline urut enak ngono, bahasane iku enak. Wajadna menjumpai kami. Abaana pada bapak-bapak kami atau leluhur-leluhur kami. Aba itu jamak dari abun. Ala ummatin atas suatu agama. Jadi umpama ditanya, kamu punya kitab suci dari Allah yang menjelaskan boleh nyembah selain Allah, mereka tidak akan mengatakan tidak punya. Tapi mereka akan mengatakan, pasti mengatakan, kami hanya menjumpai leluhur-leluhur kami menjalankan suatu agama. Jadi agama yang kami pegang teguh sekarang ini adalah agama warisan leluhur. Ya, warisan leluhur. Wa inna dan sesungguhnya kami iku ala asarihim atas belakang mereka
Asarihim itu belakang. Ya belakang. Asar itu nek cara Jawane basane labete wong akeh. Artinya dan kami berjalan mengikuti mereka di belakang mereka. Ya. Mbahku ngalor aku melok ngalor, ngidul aku melok ngidul gitu. Muhtadun sebagai orang yang mengambil petunjuk dari leluhur. Ya. Jadi orang-orang yang mengambil petunjuk. Ya itu saja, dan kami berjalan di belakang mereka mengikuti petunjuk mereka. Itu saja. Ya, itu saja. Kitab suci tidak ada. Tidak ada. Hah? Ya kaya nek banjir ngono iku. Awakmu numpak sepeda motor. Melok sing ngarepmu ngene. Kejeglong, jegluk. Awakmu nyemplung pisan ngono. Ya seperti itu. Nah terus apa tidak boleh mengikuti agama leluhur? Sampean kabeh kan mengikuti agama leluhur kan? Bener enggak? Heh? Lho sampean kabeh milih dadi wong Islam itu kan mergo bapak ibumu Islam. Mbah-mbahmu Islam. Boleh enggak seperti itu? Heh? Nah, jadi mengikuti agama leluhur itu boleh asal leluhurnya memang dapat petunjuk betul. Nah, seperti nabi-nabi terdahulu, Nabi Ismail, Nabi Ishak itu mengikuti agama bapaknya, Nabi Ibrahim. Ya. Jadi yang tidak boleh itu mengikuti agama leluhur yang mana leluhurnya ngawur. Lah itu yang tidak boleh. Tuh. Kalau ngikuti agama leluhur dan leluhurnya bener, lah itu ya boleh. Tapi kalau agama itu benar, biasanya yo keturunannya, anak cucunya ya dikongkon ngaji. Itu. Jadi tidak sekedar wis pokoke melok bapak ibu ngono, ora ngono kuwi. Anake ya kudu pinter. Gitu. Wa kadzalika dan seperti demikian itu. Seperti demikian itu yang dialami oleh Nabi Muhammad, ya, yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ma arsalna tidak mengutus kami Allah. Min qablika dari sebelum kamu Muhammad. Fi qaryatin di dalam suatu desa. Mengutus min nadhirin pada orang yang memberi peringatan. Min itu min zaidah. Maknanya pada orang yang memberi peringatan. Orang yang memberi peringatan itu ya para rasul itu. Dan seperti demikian itulah yang kamu alami Muhammad dari perlakuan kaummu padamu itu. Kami tidak mengutus dari sebelummu Muhammad di dalam suatu desa seorang yang memberi peringatan, yaitu seorang rasul.
ila kecuali qala pasti berkata sapa mutrafuha orang-orang enaknya desa, orang-orang enaknya desa. Maknanya itu. Ada makna yang lain? Tidak ada. Mutraf itu adalah gini. Setiap masa itu ada kelompok orang yang diagungkan. Jadi misalnya tahun berapa, mungkin 50 tahun yang lalu itu orang itu diagungkan kalau jadi pejabat, berarti ya pejabatnya itu. Terus seiring berjalannya waktu geser, orang yang diagungkan adalah orang yang uangnya banyak walaupun bukan pejabat, ya mudeng. Terus seiring berjalannya waktu lagi orang yang diagungkan itu kalau pinter nyanyi misalnya. Iya seperti itu. Saya kasih gambaran ya. Di era Nabi Musa, orang yang diagungkan adalah orang yang bisa sihir. Nah, itu mutrafuha itu. Sehingga mukjizatnya Nabi Musa mirip. Di era Nabi Isa, orang diagungkan itu kalau bisa ngobati orang. Mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang mati. Sehebat apapun waktu itu orang ngobati orang, bisa menghidupkan orang mati? Enggak. Di era Nabi Muhammad, orang yang diagungkan itu adalah orang yang pinter syair. Sehingga Al-Quran pun dianggap syair. Tapi mereka nggak bisa membuat 3 ayat saja yang semisal Al-Quran, nggak bisa. Itu mutrafuha itu seperti itu. Jadi setiap kaum, setiap desa, setiap zaman itu punya mutrafuhanya masing-masing. Nek saiki wong dihormati mergo apa? Mergo duweke akeh. Ya. Tapi mungkin 20 atau 30 tahun lagi yang dihormati adalah beda lagi. Sing apa? Ya pejabat. Nanti luntur nanti yang dihormati adalah bisa dukun santet, bisa. Suatu saat bisa. Loh iya. Di zaman penjajahan dulu, orang yang dihormati itu kalau kebal bacok, kebal tembak, lah ya itu yang dihormati. Itu namanya mutrafuha. Jadi orang-orang enaknya desa gitu. Maknanya memang itu. Wong-wong kepenake desa. Lah berhubung dia sangat dihormati, sehingga apa yang dia omongkan itu diikuti oleh bawahan-bawahannya itu. Maka kadang mutrafuha itu dimakna para pemimpin. Inna sesungguhnya kami iku wajadna menjumpai kami abaana pada bapak-bapak kami ala umatin atas suatu agama. Ini mirip kan yang
seperti yang diucapkan ke Nabi Muhammad kan, mirip. Wa inna dan sesungguhnya kami ala atharihim atas belakang mereka, atase labete wong akeh, iku muktadun orang-orang yang mengikuti. Orang-orang yang mengikuti. Jadi seperti yang diucapkan oleh kaummu ke kamu Muhammad, kami loh tidak pernah mengutus suatu utusan sebelummu di dalam suatu desa pada seseorang yang memberi peringatan kecuali ya orang enak-enaknya desa, pemimpin-pemimpin desa itu juga mengatakan kami mengikuti, kami menjumpai leluhur-leluhur kami menetapi suatu agama, dan sungguh kami mengikuti di belakang mereka, cukup manut, cukup mengikuti, itu saja. Qala berkata sapa nadhir, orang yang memberi peringatan, awalau jitukum, apakah seandainya datang aku kum pada kalian biahda dengan membawa yang lebih menunjukkan, dengan membawa yang lebih menunjukkan, mimma daripada apa-apa, wajatum yang menjumpai kalian, alaihi atas ma abaakum pada bapak-bapak kalian. Lalu orang yang memberi peringatan itu, Nabi zaman dulunya itu, berkata kepada penduduk desa itu, nah, seandainya aku datang pada kalian dengan membawa yang lebih menunjukkan daripada apa yang kalian jumpai dari bapak-bapak kalian, apa kalian enggak mau ikut aku? Apa kalian masih tetap mengikuti bapak-bapak kalian yang ngawur itu? Ini loh yang aku bawa, ini lebih benar, lebih menunjukkan daripada yang kalian tetapi sekarang, yang kalian temukan dari bapak-bapak kalian itu. Qalu berkata mereka mutrafuha itu, inna sesungguhnya kami, bima ursiltum, bima terhadap apa-apa, ursiltum yang diutus kalian, bihi dengan ma, iku kafirun, orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang kafir. Mereka mengatakan, oh sungguh kami terhadap apa yang kalian diutus itu dengan membawa ma itu, kami adalah orang-orang yang kafir. Wes aku ora percaya blas dengan apa yang kamu bawa, yang mana kamu mengaku sebagai utusan. Aku ora percaya blas. Wis blas. Fantakomna, maka menyiksa kami Allah, minhum dari mereka. Ya, minhum dari mereka. Orang-orang yang mendustakan Rasul itu.
Fangdur maka melihatlah kamu Muhammad, artinya mengamatilah kamu Muhammad, kaifa bagaimana karena ada apa akibatul mukadzibin, akibatnya orang-orang yang mendustakan. Ya, kami siksa mereka yang mendustakan itu, kami siksa. Lah sekarang Muhammad, coba kamu amati bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Mendustakan itu artinya apa? Mendustakan itu artinya adalah para rasul dianggap sebagai para pendusta. Mudeng ya, mendustakan itu ngono. Jadi para rasul yang membawa kebenaran itu dianggap sebagai para pendusta. Jadi para rasul yang datang dengan kejujuran menyampaikan risalah apa adanya itu dianggap bohong. Coba kamu amati bagaimana akibat mereka. Ludes. Sudah ludes. Ya, mati semua. Artinya apa? Nanti wahai Muhammad, betul loh, orang-orang yang sekarang mendustakan kamu, nasibnya juga akan sama seperti orang-orang terdahulu yang mendustakan rasulnya masing-masing. Nek saiki sik durung. Gitu loh. Ya iki hiburan ya ngono bagi Nabi Muhammad. Lho saiki Nabi Muhammad ya sak repotan lho, ngaku iki ya nyampe napa onoke ya saka ngene Gusti Allah. Ya kan? Aku ya mesakno ning gone kaumku, nek sampai mlebu neraka ya apa kan gitu kan. Ya, tak sampekno. Lah bareng tak sampekno, malah aku dianggap ngapusi. Kan ngono kan? Loh, nasibnya Nabi Muhammad kan seperti itu. Nek kowe dingonokne piye? Nek awakmu dingonokno ya apa? Kamu dapat amanat, ya kan? Terus untuk disampaikan ke seseorang. Lah kamu juga sayang sama orang itu, kalau orang itu nanti celaka disiksa oleh Allah, terus kamu sampaikan. Ya kan? Setelah kamu sampaikan betul, orang itu malah menganggap kamu pembohong. Ya apa perasaanmu? Lah itu kan yang terjadi ke Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, yang diperlakukan seperti kamu itu bukan kamu saja. Rasul-rasul terdahulu juga seperti itu. Coba lihat orang-orang yang menganggap para rasul sebagai tukang bohong itu akibatnya bagaimana? Hancur kan? Lah, sekarang umpama kaummu itu masih hidup, masih nikmat, masih ya aja kuwatir. Engko nek iku diterus-teruske ngono lho, nasibe iku padha karo kaum-kaum terdahulu. Hancur itu. Jangan dipikir menyampaikan kebenaran itu terus diterima dengan baik ngono. Ya kadang kala diterima, kadang kala ya ngono iku malah dianggap tukang ngapusi. Wis ya, aja akeh meneh-meneh maneh insyaallah. Muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.